Italia dikenal punya banyak gedung dengan arsitektur menarik dan berseni. Salah satu di antaranya adalah Arbello, yakni sebuah kota kecil yang lebih dikenal sebagai Desa Kurcaci. Terletak di daerah Puglia, Italia bagian selatan, Desa Arbello ini memiliki fitur yang dapat menarik mata dalam sekejap. Dari situs resminya, rumah ini disebut Trullo atau dalam bentuk jamak akan disebut dengan Trulli. Bukan hanya didominasi warna putih, rumah-rumah di desa ini rupanya memiliki bentuk yang unik. Atapnya yang berbentuk kerucut tampak terlihat menghiasi langit Alberobello. Atap Trullo yang berbentuk kerucut sering didekorasi dengan simbol-simbol khusus. Jika diperhatikan, tanda-tanda itu seperti simbol-simbol magis dan ritus keagamaan. Ada simbol kekristenan salib cawan ekaristi, simbol pagan tanduk sapi ayam jantan, ular tapal kuda, simbol geometris kuno lingkaran segitiga, simbol astrologi zodiak matahari, dan masih banyak juga simbol yang lain. Simbol-simbol tersebut membuktikan kalau masyarakat pada waktu itu memiliki asal dan usul keyakinan berbeda. Simbol yang mengandung banyak makna, dan yang paling umum adalah simbol untuk melindungi keluarga yang tinggal di True dari kuasa kegelapan dan kejahatan. Ada juga simbol-simbol bentuk penyembahan dan permohonan kepada dewa-dewi pangan supaya mendapatkan hasil panen yang baik. Karena berbentuk bulat dan beratap kerucut, hanya ada satu ruangan di setiap truli. Tidak heran, banyak yang menyebut rumah ini sebagai rumah kurcaci atau rumah hobbit yang sangat instagenik yang menjadi ciri khas kota ini. Pemukimannya yang tenang dengan deretan rumah imut berwarna putih menjadi pemandangan utama di Desa Alberobello. Desa Alberobello terletak berada di dua bukit dengan sungai yang mengalir di tengahnya, menjadikan desa ini sebagai harta karun di Provinsi Puglia, Italia. Nama Alberobello sendiri memiliki arti, yakni pohon cantik, karena Alberobello dahulunya adalah kawasan hutan. Dahulunya, pada abad ke-14, seorang tuan tanah merambah hutan di kawasan ini dan menjadikannya perkebunan. Tuan tanah ini membawa pekerja-pekerja dan membangun rumah-rumah sementara untuk tinggal di perkebunan ini. Rumah-rumah ini hanya dibangun dari susunan batu kapur tanpa perekat semen, sehingga tuan tanah bisa bebas dari pajak yang tinggi. Pada saat itu, rumah dengan bangunan tetap akan dikenakan pajak yang mahal, sehingga saat orang pemerintahan datang, rumah-rumah ini bisa dihancurkan dengan mudah. Karena tipu muslihat ini, pemukiman perkebunan semakin berkembang. Di abad ke-18, Alberobello memiliki populasi sebanyak 3.500 jiwa. Trullo yang dapat dihancurkan tersebut hanya bertahan sampai tahun 1797. Setelahnya, Alberobello mendapat status sebagai kota, dan para penduduknya mulai membuat Trullo
sebagai tempat tinggal permanen. Karena ketradisionalannya yang tetap dijaga, Alberobello masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Penduduk Alberobello paham betul dengan rumah unik ini, sehingga mereka lebih suka membangun trullo kecil namun berdekatan daripada satu trullo besar. Dinding trullo dibuat dengan ketebalan 0,8 sampai 2,7 meter, sehingga temperatur ruangan relatif tetap. Karena keaslian identitas inilah, kota Alberobello membuka diri sebagai salah satu destinasi wisata. Dan tanpa pula mengganggu ketenangan warganya, Alberobello dibagi menjadi dua bagian, Rione Monti dan Aia Piccola. Rione Monti memiliki 1030 trulli dan lebih ramai didatangi oleh turis. Sementara Aia Piccola hanya memiliki 590 trulli. Sehingga apabila kita berjalan di area Aia Piccola, seakan-akan berada di kota mati, sepi, dan jarang berpapasan dengan penduduk setempat.